Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Hardianti Rahmania dari program studi Sistem Informasi dengan NIM 2015091018. Langsung saja ke materi, yaitu pengguna dan pengembang sistem informasi perkantoran Office Automation atau disingkat dengan OA di era modern. Sistem otomatisasi kantor dalam bahasa Inggris disebut dengan Office Automation, disingkat dengan OA, didefinisikan sebagai sistem informasi berbasis telekomunikasi yang mengumpulkan, memproses, menyimpan dan mendistribusikan pesan, dokumen, dan komunikasi elektronik lainnya antar individu, kelompok kerja, dan organisasi. Otomatisasi kantor terdiri atas semua sistem elektronik formal dan informal, terutama yang berkaitan dengan komunikasi informasi kepada dan dari orang yang berada di dalam maupun di luar perusahaan. Jadi, orang yang berada dalam suatu kantor dapat menggunakan otomatisasi kantor untuk berkomunikasi dengan orang yang berada di kantor lain dalam suatu perusahaan atau dengan orang lain dalam kantor di perusahaan lain. Secara garis besar, OA mencakup penggunaan yang pertama komunikasi informasi, yang kedua sistem elektronik yaitu berupa penggunaan komputer dan penggunanya, yang ketiga yaitu penggunaan internet. Otomatisasi kantor merupakan sebuah rencana untuk menggabungkan teknologi tinggi melalui perbaikan proses pelaksanaan pekerjaan demi meningkatkan produktivitas pekerja. Para pengguna OAS atau Office Automation System yang pertama adalah manajer. Orang-orang yang bertanggung jawab mengelola sumber daya perusahaan, terutama sumber daya menyumbangkan keahlian khusus yang membedakan mereka dengan sekretaris dan pegawai administrasi. Yang ketiga ada sekretaris, ditugaskan oleh profesional untuk melakukan berbagai tugas seperti menangani korespondensi, menjawab telepon, dan mengatur jadwal pertemuan. Yang terakhir ada pegawai administrasi, melaksanakan tugas-tugas untuk sekretaris seperti mengoperasikan mesin fotokopi, menyusun dokumen, menyimpan dokumen, dan lain-lain. Pengguna dari sistem informasi perusahaan adalah sumber daya informasi penting yang dapat memberikan suatu kontribusi nyata dalam mencapai sasaran strategis dan meraih keunggulan kompetitif. Dalam memutuskan bagaimana perusahaan akan mempergunakan sumber daya informasinya, manajemen puncak harus memberikan perhatian yang cukup besar tentang bagaimana cara komputasi pengguna akhir akan dilaksanakan, sehingga pada akhirnya akan memaksimalkan manfaatnya dan meminimalkan resikonya. Tujuan dari Office Automation ialah yang pertama membantu kegiatan sekretariat dan karyawan administrasi, B atau 2 menaikkan produktivitas, C membantu memfasilitasi komunikasi formal dan informal antar karyawan di dalam dan di luar organisasi, D mengurangi penghentian kerja, dan yang terakhir atau yang E pengurangan biaya peralatan. Selanjutnya ada komponen-komponen Office Automation System. Yang pertama ada data, yang kedua user, yang ketiga tools, dan yang keempat subsystem. Data berupa teks, audio, grafik, dan multimedia. User berupa manajer, profesional, sekretaris, dan pegawai administratif. Yang ketiga ada tools berupa computer based dan non-computer based. Subsystem berupa yang pertama yaitu EPS atau Electronic Publishing System, yaitu sistem yang mengatur bagaimana mempublikasikan atau menampilkan suatu informasi ke format yang tepat. Contohnya ada word processing. Yang kedua ada IPS atau Image Processing System, yaitu sistem yang mengatur bagaimana memproses data maupun informasi dalam format grafik atau gambar. Yang ketiga ada ECS, yaitu Electronic Collaboration System. Yang keempat ada ECOMS atau Electronic Communication System. Pemanfaatan segala jenis alat komunikasi elektronik, contohnya email. Dan yang terakhir yaitu ada OMS, Office Management System. Yang selanjutnya ada keuntungan dan kerugian otomatisasi kantor atau Office Automation. Keuntungannya yang pertama yaitu pengurangan biaya software. Yang kedua pengurangan biaya peralatan seperti printer, fax, scanner, media penyimpanan, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu pengurangan penghentian kerja. Yang keempat, peningkatan kecepatan kerja bisa menghemat waktu. Yang kelima, peningkatan keamanan data sesuai level security. Yang keenam, peningkatan akurasi data.
Yang ketujuh, kemudahan pengontrolan hasil kerja. Yang kedelapan, kemudahan akses informasi bagi pemimpin. Dan yang terakhir atau yang kesembilan, kemudahan akses bagi klien atau pihak luar tentang informasi tertentu. Yang terakhir yaitu kerugian otomatisasi kantor. Yang pertama, bagi pegawai yang unskilled akan menimbulkan rasa takut kehilangan pekerjaan dan frustasi yang semakin tinggi bagi pegawai yang unskilled. 2. Rasa tidak memiliki akan semakin tinggi karena data semakin transparan terutama pada pimpinan yang lebih tinggi. 3. Hanya pegawai yang skill yang dapat bekerja pada kantor yang menggunakan otomatisasi kantor ini. Yang keempat, investasi lebih rendah bila dibandingkan dengan kantor yang menggunakan otomatisasi kantor. Yang kelima, investasi lebih tinggi bila dibandingkan tidak menggunakan otomatisasi kantor. Baiklah, sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu.